Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaqtasil. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah mandi Jumat terkait dengan hadis-hadis dikeluarkan oleh Malik dan 6 orang imam dari umat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaqtasil. Artinya, apabila seseorang dari kalian mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Para pemirsa yang bahagia, sebab hadis dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim, dia juga menilainya sebagai hadis sahih dan lafaz miliknya dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa 2 orang laki-laki dari penduduk Irak mendatangi dan bertanya kepadanya mengenai mandi pada hari Jumat, apakah ia wajib? Maka Ibnu Abbas berkata kepada keduanya, barang siapa mandi maka itu lebih baik dan lebih bersih, dan aku akan memberitahu kalian kedua mengapa dimulai dengan mandi. Dahulu orang-orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu memakai wol. Mereka mengangkat batang kurma di atas punggung mereka, dan dahulu keadaan masjid sempit dengan atap yang dekat. Kemudian keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dengan keadaan hari yang sangat terik dan panas, sedangkan mimbarnya pendek, yaitu 3 tingkat. Kemudian beliau berkhutbah kepada orang-orang, maka berkeringatlah orang-orang dalam barisan-barisan, maka badan mereka mengeluarkan bau keringat dan wol sehingga nyaris mengganggu sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, hingga bau badan mereka sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Maka beliau bersabda, wahai orang-orang, apabila ada hari ini hendaklah kalian mandi, dan hendaklah seseorang dari kalian benar-benar mengusapkan sesuatu terbaik dari apa yang dia miliki dari parfumnya,
atau minyak wanginya. Para pemirsa yang bahagia, dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahwa mereka membicarakan mengenai mandi pada hari Jumat pada Aisyah. Maka dia berkata, dahulu orang-orang bertempat tinggal di tempat yang jauh dan mereka menghadiri Jumat sementara mereka dalam keadaan kotor. Apabila mereka diterpa angin, maka bau badan mereka menyebar sehingga orang-orang terganggu karenanya. Maka hal itu dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, ataukah kalian tidak mandi? Para pemirsa yang bahagia, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah bahwa dia berkata, dahulu orang-orang berangkat sholat Jumat dari rumah-rumah mereka yang jauh. Mereka datang dengan al-abah dan mereka terkena debu serta keringat dan keluarlah bau dari tubuh mereka. Kemudian seseorang dari mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ada di rumahku. Maka Rasulullah bersabda, kalaulah kalian telah bersuci untuk hari kalian ini. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis dengan lafaz Al-Bukhari, kitab Al-Jum'ah, bab Fadlu Husli Al-Jumu'ati, keutamaan mandi di hari Jumat. Juga dikeluarkan oleh Malik dalam kitab Al-Jum'ah, bab Al-Amal fi Ghusli Yaumil Jum'at, amalan dalam mandi hari Jumat, 1/102. Muslim dalam kitab Al-Jum'ah, bab Fadlul Jum'ah wal Hukmul Ghusli Yaumal Jum'at, keutamaan Jumat dan hukum mandi pada hari Jumat, 2/495. At-Tirmidzi Abwa al-Jum'ah, bab Maja'a fil iktisal yaumal Jum'at, tentang mandi di hari Jumat, 1/308 dengan lafaz yang hampir serupa. Dia mengatakan hadis Ibnu Umar hadis yang hasan sahih. An-Nasa'i kitab Al-Jum'ah, bab Al-Amru bil Ghusli Yaumal Jum'ah, perintah mandi di hari Jumat, 3/76. Ahmad 1/30,46. Ibnu Majah kitab Iqamah as-sholah, bab as-surma fiha, sunnah-sunnahnya, 1/346 keduanya. Dan An-Nasa'i dari hadis Ibnu Umar. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud kitab At-Tohara, bab bil Ghusli Yaumal Jum'ah, mandi di hari Jumat, 1/83. Ad-Darimi kitab As-Sholah, bab fi Fadlil Jum'ah wal Ghusli wa At-Tib biha, keutamaan Jumat, mandi dan wewangian di dalamnya, 1/300. Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya 3/25, dan hadis ini mempunyai saksi yang banyak. Dikeluarkan oleh Malik 1/102. Ad-Darimi 1/299. Muslim 2/496. An-Nasa'i 3/76.
dan Ibnu Majah 1/364. Lafaz adalah miliknya, yang semuanya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Mandi Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi atau yang sudah balik. Para pemirsa yang bahagia, penjelasan sababul wurud hadis. Hadis tersebut dengan lafaz Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1/280, dan Utbah mengatakan bahwa hadis ini sahih di atas syarah Al-Bukhari dan disepakati oleh Ad-Dahabi. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dalam kitab At-Thaharah bab Maja'a bitarkil ghusla yaumal jum'ah, pembahasan mengenai meninggalkan mandi pada hari Jumat 1/85. Dari jalan ini dia menambahkan sesudahnya. Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah memberikan karunia-Nya, mereka tidak lagi memakai wol, mereka tidak lagi bekerja dengan berat, dan masjid mereka menjadi luas. Dan apa dulu mengganggu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Para pemirsa yang bahagia, hadis An-Nasai dikeluarkan dalam kitab Al-Jum'ah bab Ar-Rukhsa bitarkil ghusla yaumal jum'ah, keringanan meninggalkan mandi hari Jumat 3/76. Al-Aba, menyusun dan mengumpulkan. Dikatakan Aba'at al-Jaisul Aba'an, tentara berkumpul dengan tersusun dalam barisan. Abatahun takbiban, engkau merapikan dan menyusun mereka. Dikatakan suatu kaum datang dengan ababihim, yaitu mereka datang dengan seluruhnya. Nihaya 1/60 Mukhtar As-Sihan. Para pemirsa yang bahagia, Imam At-Tahawi mengatakan mengenai hadis dalam bab ini setelah mengeluarkan hadis-hadis seperti itu dari berbagai jalan. Sebagian orang berpendapat bahwa mandi hari Jumat adalah wajib, dan mereka beralasan dengan asar-asar ini. Sementara sebagian yang lain berbeda dengan mereka dan berpendapat mandi hari Jumat tidak wajib. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk kejadian yang telah lalu. Kemudian dia menukil hadis Ibnu Abbas dengan lafaz ini dan menambahkan, Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah mendatangkan kebaikan dan mereka tidak memakai wol, mereka selesai dari pekerjaan dan masjid mereka menjadi luas. Para pemirsa yang bahagia, dia mengatakan telah diriwayatkan dari Umar Al-Khattab bahwa hal tersebut menurutnya tidak menjadi hal yang wajib. Di antaranya adalah apa yang dikeluarkannya dari Ibnu Abbas dan Salim bin Abdullah. Keduanya mengatakan, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid pada hari Jumat, sementara Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Maka Umar berkata, jam berapa sekarang? Laki-laki itu berkata, wahai Amiril Mukminin, aku baru kembali dari pasar, lalu aku mendengar seruan, maka aku langsung wudu. Maka Umar berkata, wudu juga, padahal engkau telah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan mandi. Malik mengatakan pada laki-laki itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lalu At-Tahawi mengatakan, maka hal ini menunjukkan
bahwa mandi tidak wajib, karena sesungguhnya Utsman tidak mandi dan ia cukup berwudu. Sementara Umar mengatakan, padahal engkau mengetahui bahwa Rasulullah telah memerintahkan mandi, dan Umar tidak menyuruhnya untuk kembali sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Maka itu menunjukkan bahwa mandi yang dahulu diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut keduanya tidak wajib, akan tetapi karena alasan yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah dan yang lainnya, kalaulah tidak seperti itu, pastilah Utsman radhiyallahu an tidak meninggalkannya. Dan untuk apa Umar diam dan tidak menyuruhnya kembali untuk mandi? Dan itu terjadi di hadapan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka telah mendengar itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang juga didengar oleh Umar. Mereka juga mengetahui makna yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mengingkari apa-apa dari kejadian tersebut. Mereka juga tidak menyuruh hal lain dari itu. Maka ini merupakan ijma dari mereka tidak wajibnya mandi. Lihat kembali syarah Ma'ani Al-Athar 1/115. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.